Matahari belum sepenuhnya naik saat suara-suara khas pasar mulai terdengar. Derak troli pedagang, teriakan ibu-ibu menawarkan sayur mayur segar, serta deru motor yang mondar-mandir memadati gang sempit pasar menciptakan harmoni keramaian yang telah menjadi bagian dari denyut hidup warga kota kecil itu. Pasar Cikuray, begitu orang menyebutnya. Tidak besar, tidak juga mewah. Namun di sanalah ratusan keluarga menggantungkan harapan mereka setiap hari. Di antara deretan lapak dan bau anyir ikan segar, ada satu sosok yang selalu menarik perhatian, Herman. Herman bukan pedagang, bukan pula petugas pasar. Ia dikenal sebagai preman pasar. Tubuhnya tinggi besar, kulitnya legam terbakar matahari, dan tato menjalar dari lengan kanan hingga ke bahu. Gaya bicaranya keras, langkahnya mantap. Sekilas, ia menakutkan. Tapi bagi sebagian pedagang, Herman adalah pengaman tak resmi yang meski kasar, terkadang lebih bisa diandalkan dibanding petugas sesungguhnya. "Bu Ita, minggir dikit. Parkiran mau diatur," katanya kepada seorang ibu penjual gorengan sambil memindahkan gerobaknya beberapa sentimeter ke kanan. Tak ada yang berani membantah. Beberapa pedagang membayarnya Rp1.000-2.000 sebagai uang keamanan, yang digunakan Herman untuk makan dan rokok sehari-hari. Di balik citra kasarnya, sesekali terlihat sisi lain. Ia pernah mengantar pedagang yang sakit ke puskesmas tanpa meminta imbalan, atau membantu ibu-ibu membawakan karung dagangan sampai ke ojek. Namun, semua itu tetap tak bisa menghapus label preman yang sudah melekat kuat. Pagi itu, seperti biasa, Herman berdiri di ujung pasar, merokok dan mengawasi sekeliling. Ia tahu setiap sudut, mengenal wajah-wajah lama maupun yang baru. Tak ada yang luput dari matanya. Men, dengar-dengar Kang Dedi Mulyadi mau datang ke pasar kita hari ini," bisik seorang pedagang buah. Herman mendengus pelan, meniupkan asap rokok ke udara. "Yang bener? Buat apa coba?" tanyanya tanpa menoleh. "Katanya mau lihat-lihat, dengar keluhan rakyat kecil," jawab pedagang itu. Herman tidak menjawab. Ia memandangi langit yang mulai terang. Nama Dedi Mulyadi tidak asing baginya. Sosok yang sering muncul di media sosial, berbicara tentang kebudayaan, rakyat kecil, dan selalu berpakaian sederhana. Beda dari pejabat lainnya. Dalam hatinya, Herman bertanya-tanya, apa pejabat seperti itu benar-benar peduli? Atau hanya sandiwara, seperti yang lainnya? Namun, tanpa disadarinya, rasa penasaran mulai tumbuh. Dan entah kenapa, hari itu ia merasa harus ikut mengawasi lebih dari biasanya. Seolah, hari itu akan berbeda. Kabar kedatangan Kang Dedi menyebar cepat seperti api menyambar jerami kering. Dari lapak sayur ke lapak ikan, dari penjual baju bekas ke tukang nasi uduk, semua memperbincangkannya dengan nada penasaran sekaligus harap-harap cemas. Tidak setiap hari seorang tokoh publik datang ke pasar mereka yang sederhana. Jangan-jangan mau pencitraan itu MAH? Celetuk salah satu pedagang sambil merapikan tumpukan kangkung. Tapi dia MAH beda, ya. Katanya kalau datang suka nyamar, pakai baju biasa, duduk ngobrol sama pedagang, sahut yang lain. Sementara itu, Herman tetap berdiri di pojok pasar, kali ini sedikit lebih siaga dari biasanya. Ia tidak suka kejutan. Bukan karena takut, Herman jarang takut pada apapun. Tapi karena perubahan mendadak seperti ini bisa bikin suasana kacau. Terutama kalau terlalu banyak orang datang hanya karena ingin numpang eksis. Tepat pukul 9 pagi, sebuah mobil berwarna hitam tanpa plat dinas masuk perlahan ke area pasar. Tidak dikawal sirine. Tidak ada ajudan berdasi. Hanya satu pria berkemeja putih sederhana turun dan langsung disambut hangat oleh beberapa pedagang yang mengenal wajahnya dari internet. "Itu dia, Kang Dedi," teriak seorang pemuda sambil mengarahkan kamera ponselnya. Beberapa ibu-ibu langsung mendekat, membawa dagangan sambil berharap bisa curhat barang 1-2 menit. Herman mengamati dari jauh. Ia tidak bergerak, tapi matanya awas. Ini bukan pejabat biasa, pikirnya. Yang ini benar-benar jalan kaki, menyalami orang, bahkan sempat membantu seorang nenek menurunkan keranjang dari becak.
Tanpa banyak bicara, Herman menghampiri. Tak ada rencana. Ia hanya berjalan mendekat, seperti ditarik oleh rasa penasaran yang sulit dijelaskan. Kang Dedi saat itu tengah berbincang dengan seorang bapak penjual ikan asin. "Pak Dedi, ya?" tanya Herman dengan suara berat. Kang Dedi menoleh dan tersenyum lebar. "Iya, Kang. Saya Dedi." "Kang siapa?" "Herman. Saya, biasa jaga pasar ini," jawab Herman, agak canggung. Kang Dedi menatap Herman dari ujung kaki hingga kepala. Ia tahu tipe-tipe seperti ini, keras di luar, tapi banyak yang menyimpan luka atau rasa tanggung jawab besar di dalam. "Wah, berarti saya aman nih. Ada Kang Herman?" ucapnya sambil menepuk bahu Herman. Herman terdiam. Jarang sekali ada pejabat yang menyapa seperti itu. Biasanya mereka datang membawa ajudan, marah-marah soal kebersihan pasar, lalu pergi tanpa benar-benar bicara dengan rakyat. Entah kenapa, sejak momen itu, Herman merasa punya tugas. Ia mulai berjalan di samping Kang Dedi, tidak menakuti, hanya memastikan tidak ada yang mengganggu. Beberapa pedagang menatapnya heran. Bukan karena Herman ikut, tapi karena kali ini ia terlihat lebih tenang. "Pak Dedi, kalau boleh tahu, Bapak datang ke sini mau ngapain sih?" tanya Herman saat mereka melintasi lorong sempit pasar. "Saya mau dengar suara rakyat. Lihat langsung. Dengar langsung. Kalau cuma duduk di kantor, yang datang ke saya pasti hanya orang-orang yang berkepentingan," jawab Kang Dedi sambil tersenyum. Herman mengangguk pelan. Dalam hatinya, ia mulai menyusun ulang penilaiannya. Mungkin, tidak semua pejabat sama. Dan mungkin, hari ini memang bukan hari biasa. Ini adalah awal dari sesuatu yang baru. Langkah Kang Dedi terasa ringan, meski lorong pasar sempit dan becek. Ia sesekali berhenti, menyapa pedagang satu persatu, dan selalu menyempatkan untuk mendengar. Tidak ada catatan resmi, tidak ada protokol. Hanya selembar kertas kecil di sakunya untuk mencatat sendiri. Herman berjalan setengah langkah di belakang, tangannya disilangkan di depan dada. Ia tidak tahu persis mengapa dirinya merasa perlu ada di situ. Mungkin karena naluri, mungkin juga karena rasa hormat yang tumbuh secara alami. Satu hal yang pasti, ia merasa ingin menjaga orang ini. Seorang pedagang bawang menarik lengan Kang Dedi pelan. "Pak, harga sewa kios naik terus, tapi kondisi pasar tetap bocor kalau hujan. Kami harus kemana ngadu, Pak?" Kang Dedi mengangguk, lalu menunduk mendengarkan tanpa menyela. Ia mencatat, bertanya balik soal pengelola pasar, lalu berjanji akan menindaklanjuti. Herman menyaksikan semua itu tanpa berkata apa-apa. Dalam benaknya, ia membandingkan dengan pejabat-pejabat sebelumnya yang hanya datang sambil membawa kamera dan bicara di podium kecil, lalu pergi tanpa sempat menatap wajah rakyat. Tiba-tiba terdengar suara bayi menangis. Di sebuah lapak kecil, seorang ibu tengah menggendong bayinya sambil berjualan pakaian bekas. Kang Dedi mendekat dan menyapa dengan suara pelan, bahkan sempat menawarkan diri menggendong sang bayi. Semua yang melihat terdiam, sebagian merekam, sebagian hanya menatap dengan kagum. "Dia beda ya?" gumam Herman tanpa sadar. "Siapa?" tanya Kang Dedi, menoleh cepat. Maksud saya, Bapak. Biasanya pejabat datang ke sini bawa ajudan, langsung pulang sebelum sepatu kotor," jawab Herman kaku. Kang Dedi tertawa ringan. "Saya juga manusia, Kang Herman. Sama seperti ibu-ibu dan bapak-bapak di sini. Bedanya, saya dikasih amanah buat bantu mereka. Kalau nggak tahu keadaan sebenarnya, bagaimana saya bisa bantu?" Herman mengangguk pelan. Kata-kata itu menampar pikirannya yang selama ini sudah penuh prasangka. Ia tidak menyangka seorang pejabat bisa bicara dengan nada setara, bukan menggurui, bukan juga basa-basi. Beberapa pemuda pasar mulai mendekat. Mereka tahu siapa Herman, tapi kali ini, mereka lebih tertarik pada Kang Dedi. Salah satu dari mereka bertanya, "Pak, kapan pasar ini direnovasi? Kami udah sering usul, tapi nggak pernah digubris." Alih-alih menjawab cepat, Kang Dedi malah bertanya balik, "Kalau pasar ini diperbaiki,
Apa kalian siap bantu jaga kebersihan dan keamanannya? Bukan hanya mengeluh, tapi juga ikut jaga bareng. Para pemuda itu saling pandang, lalu mengangguk pelan. Kang Dedi hanya tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, kita mulai dari sekarang. Dari hal kecil. Jangan nunggu semuanya beres dulu." Mendengar itu, Herman merasa seperti dicubit keras dari dalam. Ia mulai sadar bahwa perannya di pasar bisa lebih dari sekadar penjaga tak resmi. Mungkin, ia bisa menjadi penggerak, bukan hanya pengamat. Tapi untuk itu, ia harus belajar. Dan hari itu, ia tahu, ia menemukan gurunya, seorang pejabat yang datang tanpa jarak, dan melihat manusia sebagai manusia. Lorong pasar kian padat. Pedagang yang tadinya hanya mengintip dari kejauhan kini mulai mendekat, satu persatu ingin berbicara, mencurahkan isi hati. Kang Dedi tidak menunjukkan rasa lelah. Ia berdiri di depan setiap orang yang bicara padanya. Matanya menatap lurus dan penuh perhatian. Seorang ibu penjual tempe, yang wajahnya lusuh oleh panas dan waktu, berbicara pelan sambil menahan air mata. "Pak, saya ini udah 3 kali digusur. Katanya gak punya izin. Tapi saya bayar juga tiap bulan ke orang pasar. Entah siapa yang resmi." Kang Dedi tidak menyela. Ia biarkan ibu itu bercerita sampai tuntas, baru kemudian ia bertanya pelan, "Kalau boleh, saya mau tahu, ibu biasa setor ke siapa?" Ibu itu ragu, lalu menyebut satu nama. Herman yang mendengar ikut terkejut. Nama itu salah satu yang sering ia dengar. Tapi tak pernah dia sentuh karena dianggap orang atas. Suasana berubah sedikit tegang. Pedagang-pedagang lain mulai berani bersuara. "Saya juga, Pak. Saya pun. Kami sudah lama terpaksa bayar, tapi gak ada bukti." Herman mulai merasa gelisah. Selama ini, ia pikir ia tahu bagaimana pasar bekerja, tapi baru sekarang ia sadar banyak lapisan kelicikan yang bersembunyi di balik rutinitas harian. Ia menatap Kang Dedi, seolah bertanya, "Apa yang akan Bapak lakukan?" Kang Dedi mengangkat tangan, menenangkan suasana. "Saya tidak datang ke sini untuk cari kambing hitam. Saya datang untuk dengar. Tapi kalian semua harus siap bantu saya juga. Jangan takut bicara, jangan takut jujur." Ia melirik ke Herman dan berkata, "Termasuk Kang Herman di sini. Saya percaya, orang yang paling kenal kondisi pasar ini, ya Kang Herman." Herman terdiam. Ucapan itu seperti beban dan kepercayaan sekaligus. Ia tahu ia tidak bersih 100%. Ia juga pernah ambil sedikit dari pedagang untuk keamanan. Tapi berbeda dari orang atas yang disebut ibu tadi, Herman tak pernah memeras. Kini, ia mulai merasa harus berubah. Sambil berjalan, Kang Dedi melanjutkan obrolan santai dengan para pedagang. Ia bertanya soal harga bahan pokok, soal penghasilan harian, dan bahkan soal anak-anak mereka. Ia mencatat, bukan untuk laporan resmi, tapi karena ingin benar-benar tahu. Di salah satu sudut, seorang kakek penjual kembang duduk sendirian. Ia tak ikut kerumunan. Kang Dedi menghampiri dan duduk di sebelahnya, tanpa bicara. Beberapa saat kemudian, si kakek membuka suara, "Dulu saya pernah punya kios. Sekarang ya begini aja, Pak." Kang Dedi hanya mengangguk dan menggenggam tangan si kakek. Tak perlu banyak kata. Hanya kehadiran yang cukup. Herman memperhatikan dari jauh. Perlahan, ia merasa ada sesuatu yang tumbuh di dadanya. Rasa hormat, dan rasa malu atas cara-cara lamanya. Tak lama kemudian, Kang Dedi menoleh ke Herman. "Ayo lanjut, Kang. Masih banyak yang harus kita dengar." "Siap, Pak," jawab Herman. Kali ini, suaranya berbeda. Tidak keras, tidak garang. Tapi ada tekad yang mulai menyala di baliknya. Langkah Kang Dedi dan Herman membawa mereka ke bagian dalam pasar. Tempat yang lebih sempit, becek, dan padat. Lorong ini jarang dikunjungi oleh pengurus pasar, apalagi pejabat. Di sanalah para pedagang kecil berdesakan, sebagian bahkan hanya beralaskan terpal. Saat mereka mendekat, suara pertengkaran terdengar memecah hiruk-pikuk pasar. Dua pedagang wanita berteriak,
saling tuding. Salah satunya menuduh yang lain telah merebut tempat berjualan. Emosi meluap, tangan mulai teracung, dan orang-orang mulai mengerubungi. Herman langsung bereaksi. Naluri lamanya mengambil alih. Ia maju cepat dan berdiri di antara keduanya. Suaranya meninggi, "Hei, udah, diam dulu. Jangan bikin rusuh di sini." Kedua wanita itu terkejut. Salah satunya langsung mundur, tapi yang lain malah balik membentak. "Jangan asal bentak juga, Kang Herman. Kami juga punya hak di sini." Situasi makin panas. Wajah Herman menegang. Tangannya mengepal. Beberapa detik lagi, mungkin ia akan kembali ke caranya yang lama, menakutkan untuk meredakan masalah. Namun tiba-tiba, Kang Dedi maju. Ia meletakkan tangannya di pundak Herman dan berkata pelan, "Tenang, Kang. Ayo kita dengar dulu. Mereka bukan musuh." Herman terdiam. Tangannya perlahan mengendur. Ia mundur setapak, membiarkan Kang Dedi mengambil alih. Kang Dedi lalu mengajak kedua pedagang duduk sebentar di sebuah bangku kosong dekat lapak kopi. Ia dengarkan satu persatu, memberi ruang bicara tanpa saling menyela. Setelah beberapa menit, emosi kedua ibu itu mereda. Rupanya mereka memang sudah lama berebut tempat karena lapak yang sempit dan tidak ada garis pembatas yang jelas. Mereka berdua hanya ingin tetap bisa berjualan untuk menghidupi keluarga. Kang Dedi membuka buku catatannya dan berkata, "Nanti saya akan bantu usulkan penataan ulang lapak. Tapi saya juga minta kalian saling menghargai. Rejeki sudah ada porsinya. Kita jangan rebutan tempat, tapi rebutan sabar." Salah satu ibu menunduk dan berkata, "Maaf, Pak. Saya emosi." Yang lain pun mengangguk dan mengulurkan tangan. Mereka berdamai. Orang-orang yang tadinya menonton ikut lega, beberapa bahkan bertepuk tangan kecil. Herman berdiri mematung. Ia malu. Ia merasa gagal mengendalikan diri. Tapi di sisi lain, ia belajar satu hal penting, bahwa menjadi pelindung bukan berarti menjadi keras. Kadang, justru butuh keberanian lebih besar untuk menenangkan, bukan menekan. Kang Dedi menoleh kepadanya, mata mereka bertemu. Tak ada kata-kata, hanya anggukan kecil dari Kang Dedi yang membuat dada Herman terasa hangat. Seakan berkata, "Tak apa, kamu belajar." Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, Herman merasa bangga bukan karena ditakuti, tapi karena mampu menahan diri. Dan itu adalah langkah kecil menuju perubahan yang besar. Matahari mulai meninggi, sinarnya menembus celah-celah seng dan tenda pasar yang reot. Pasar sedikit mereda, keramaian pagi mulai surut, menyisakan suara obrolan pedagang dan aroma makanan yang masih mengepul. Kang Dedi mengajak Herman duduk sejenak di sebuah warung kopi kecil di sudut pasar. Warung itu tak besar, hanya beratapkan terpal dan beberapa bangku kayu lusuh. Namun suasananya hangat. Di dalam, ada penjual kopi tua yang menyambut mereka dengan senyum gigi ompong dan sepiring singkong rebus. Tanpa banyak bicara, dua cangkir kopi hitam segera hadir di meja mereka. "Warung ini dulu langganan almarhum ayah saya," kata Herman pelan, membuka pembicaraan. "Dulu saya sering disuruh ke sini beli kopi. Sekarang, malah jadi tempat saya dudukin orang yang bandel." Kang Dedi tersenyum. "Hidup memang berputar, Kang. Kadang kita balik ke tempat yang sama, tapi dengan peran yang berbeda." Herman mengangguk pelan, memandangi uap dari cangkirnya. Hari itu terlalu banyak yang masuk ke kepalanya, terlalu banyak yang menggugah hatinya. "Bapak dari tadi banyak dengerin orang," ujar Herman kemudian. "Gak capek, Pak? Gak muak denger keluhan?" "Justru itu yang bikin saya semangat," jawab Kang Dedi. "Karena suara-suara mereka itu nyata. Mereka bukan angka di laporan. Mereka itu yang kasih saya arah." Herman diam. Ia menyesap kopi, pahitnya menusuk lidah tapi menenangkan. "Saya ini dulunya keras, Pak. Kadang kasar. Tapi kalau saya gak gitu, orang-orang gak nurut, pasar ini bisa chaos." "Saya percaya itu, Kang," kata Kang Dedi. "Tapi ketertiban yang bertahan lama, bukan yang lahir dari rasa takut,
tapi dari rasa hormat. Kalau orang hormat, dia bakal ikut aturan bukan karena takut, tapi karena sadar. Kata-kata itu masuk perlahan ke hati Herman. Ia tak langsung menjawab. Ia tahu, hormat tak bisa diminta paksa, apalagi ditakut-takuti. Ia mulai sadar bahwa peran yang ia pegang selama ini bisa lebih besar dari sekadar preman pasar. Ia bisa jadi penjaga yang dihormati, bukan ditakuti. Kalau Kang Herman serius ingin jaga pasar ini, saya siap bantu, lanjut Kang Dedi. Tapi dengan cara baru. Bukan pakai tangan, tapi pakai hati. Herman menoleh pelan. Wajahnya tidak lagi setegang tadi pagi. Ada keraguan, tapi juga secercah harapan. Kalau saya coba berubah, orang-orang percaya gak, ya? Yang penting, Kang percaya dulu sama diri sendiri. Jawab Kang Dedi. Kalau hati kita jujur, orang pasti bisa lihat. Percakapan mereka terhenti sesaat. Di kejauhan, suara pedagang tertawa dan anak-anak kecil berlarian di lorong pasar. Herman menatap pemandangan itu dan merasa ada sesuatu yang baru dalam dirinya. Bukan rasa takut atau rasa kuasa, melainkan rasa ingin berarti. Ia mengangguk pelan, menatap Kang Dedi dan berkata, "Kalau gitu, kita coba mulai dari sini, ya Pak." Keesokan harinya, suasana pasar masih sama riuhnya. Namun ada yang berbeda pada Herman. Ia datang lebih awal dari biasanya, tanpa rokok di tangan, dan wajahnya tampak lebih bersih. Bukannya duduk di pos kayu tempat biasa ia mengawasi, ia langsung berjalan menyusuri lorong-lorong pasar. Beberapa pedagang menatapnya dengan heran. Biasanya kalau Herman keliling, itu tandanya ada yang salah atau ada yang akan ditertibkan. Tapi kali ini, ia hanya menyapa dengan anggukan ringan, bahkan sempat membantu seorang ibu memindahkan keranjang sayur. Di ujung lorong, ia melihat dua pemuda pasar sedang duduk merokok sambil main kartu di dekat tumpukan sampah. Biasanya, ia akan membentak mereka dan mengusir. Tapi kali ini, Herman duduk di sebelah mereka, lalu berkata, "Kalian kuat, masih muda. Mau bantu saya bersihin sampah ini gak?" Pemuda itu terkejut, saling pandang. "Bersihin, Kang?" tanya salah satunya, ragu. "Iya, gak disuruh, gak dipaksa. Tapi kalau kalian peduli sama pasar ini, kita mulai dari hal kecil." Butuh waktu beberapa detik sebelum mereka bangkit. Tanpa banyak bicara, Herman mengambil karung kosong dan mulai memunguti sampah. Melihat itu, kedua pemuda itu pun ikut membantu. Pelan-pelan, orang-orang mulai melirik. Sebagian tak percaya, sebagian tersenyum kecil. Dari warung kopi kecil, pemiliknya menatap pemandangan itu sambil berseru ke seorang pelanggan. "Itu Herman? Beneran bersihin sampah? Dunia mau kiamat, ya?" Tapi nadanya bukan mengejek. Ada kagum terselip di balik gurauan itu. Menjelang siang, Herman duduk sebentar di bawah pohon rindang dekat pintu masuk pasar. Tangannya kotor, bajunya basah keringat, tapi wajahnya tenang. Ia merasa aneh, tapi juga damai. Tak ada yang memaksanya, tak ada imbalan, tapi ada kepuasan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Beberapa pedagang mulai menghampiri. Ada yang menawarkan minum, ada yang berterima kasih karena lorong mereka jadi bersih. Salah satu ibu bahkan berkata, "Kalau tiap hari kayak gini, pasar kita pasti lebih enak, Kang." Herman hanya tersenyum. Dalam hatinya, ia tahu, ini belum apa-apa. Tapi ini permulaan. Langkah kecil, tapi bermakna. Saat sore mulai merambat, ia menerima pesan dari nomor tak dikenal. Isinya singkat. "Saya dengar pasar hari ini bersih." "Bagus, Kang. Lanjutkan." DM. Herman menatap layar ponsel itu lama. Tak ada hiasan, tak ada basa-basi. Tapi cukup untuk membuat hatinya menghangat. Ia tahu siapa pengirimnya. Dan itu lebih dari cukup sebagai bahan bakar untuk terus berjalan. Ia berdiri pelan, menatap pasar dari kejauhan, dan dalam hatinya ia berbisik, "Pasar ini, tempat saya bertarung dulu. Sekarang, mungkin tempat saya menebus diri." Pasar mulai menunjukkan wajah yang berbeda.
Tidak hanya dari kebersihan, tapi juga dari semangat yang menyelimuti para pedagang dan pengunjung. Herman terlihat lebih sering tersenyum, berbicara dengan santun, bahkan membantu di sana-sini tanpa mengharap balasan. Kang Dedi datang kembali ke pasar setelah beberapa hari. Ia menyusuri lorong-lorong dengan langkah ringan, melihat perubahan yang mulai nyata. Pedagang yang dulu enggan bicara kini menyapa ramah dan terbuka. Ada rasa percaya yang perlahan tumbuh. Herman menyambut Kang Dedi dengan salam hangat. "Pak, terima kasih sudah beri saya kesempatan. Saya merasa lebih baik. Pasar ini juga terasa berbeda," katanya jujur. Kang Dedi menepuk pundak Herman. "Ini baru permulaan, Kang. Perubahan butuh waktu dan konsistensi." Di sebuah sudut pasar, sekelompok pemuda yang dulu sering nongkrong dan bikin onar kini mulai berani ikut membersihkan lingkungan sekitar. Mereka tertawa dan berbincang ringan, merasakan ikut memiliki pasar ini. Seorang ibu pedagang memegang tangan Herman dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih, Kang. Karena Bapak, kami punya harapan baru," ucapnya tulus. Herman hanya mengangguk, hatinya bergetar. Ia tahu, itu bukan tentang pujian, tapi tentang kepercayaan yang harus ia jaga. Kang Dedi mengajak Herman berdiri di atas panggung kecil yang biasa dipakai pengurus pasar untuk rapat. Ia berbicara di depan kerumunan pedagang, mengingatkan pentingnya gotong royong dan saling menghormati. Suaranya lantang, tapi penuh kehangatan. Herman merasa bangga. Ia bukan lagi hanya pengawal, tapi bagian dari perubahan. Ia berdiri di samping Kang Dedi, siap menjaga pasar yang kini bukan hanya sekadar tempat mencari nafkah, tapi rumah bagi banyak jiwa. Matahari mulai tenggelam, warna jingga melukis langit di atas pasar tua itu. Kang Dedi dan Herman duduk bersama di bangku kayu, menyaksikan suasana yang tenang dan damai. "Kang Herman, perjalanan ini masih panjang," kata Kang Dedi. "Tapi saya siap, Pak," jawab Herman dengan yakin. Mereka tahu, jalan ke depan penuh tantangan. Namun, mereka sudah mulai menapaki dengan langkah yang berbeda. Langkah yang membawa harapan, bukan ketakutan. Di pasar itu, antara tumpukan barang dagangan dan hiruk-pikuk kehidupan, tumbuh sebuah kisah tentang perubahan. Tentang bagaimana seorang preman bisa belajar mendengar, dan seorang pejabat bisa belajar merendah. Dan yang paling penting, tentang bagaimana harapan bisa lahir dari tempat yang paling tidak terduga.